Yang mengajak saudara untuk beli bensin itu kakak Eka ya? Iya, kakak saya. Terus Saka yang ngajak siapa? Kakak saya. Ketemu di Iya. mana itu? Ketemu di rumah nenek saya. Ketemu di rumah nenek. Iya. Apa di sana kenapa berboncengan 3? Apa tujuannya? Mau main atau mau Antar motor. nganter motor? Iya. Lalu saudara setelah menurunkan Eka Sandi, saudara dengan Saka Iya. pergi beli bensin. Beli bensin. Nah, terus apa yang terjadi sesudah balik? Coba ceritakan. Pas saya berbalik itu udah mau nganter motor itu udah lihat pemukulan. Kakak-kakak saya udah dipukulin di situ. Saudara lihat Saya lihat. dipukulinnya di mana? Ya dipukulin aja Pak. Di dalam mobil atau di luar mobil maksudnya? Saya lihat kakak-kakak saya di belakang mobil udah dipukulin. Ada luka? Ya pas sebelum situ belum ada luka. Belum ada luka. Iya, pas luka itu udah di Polres saja. Oke, terus ceritakan, silakan. Pas itu ya yang saya juga nggak tahu, langsung dipukulin aja sama Saka Tatal lu. Suruh masuk, masuk, masuk. Nah, akhirnya saya digeret-geret, saya masuk sama si Saka Tatal itu. Ya di dalam mobil juga saya udah dipukulin. Dipukulinnya bagaimana? Pakai tangan, tonjokin. Saudara, Iya, yang lain saudara lihat juga ditonjokin? lihat. Oh, yang memukulnya ini siapa? Saudara lihat? Ya itu rekan-rekannya Pak Rudiananya. Pak Rudiana, rekan-rekan. Iya, Saudara kenal waktu itu Pak Rudiananya? nggak kenal. Nggak kenal. Kenal. Saudara tahu itu rekan-rekan Pak Rudiana dari mana? Pas nyampe Kanit itu, itunya saling memanggil. Orang dua rekan Pak Rudiana itu saling manggil. Oke. Manggil A, manggil E. Haris gitu. Kalau Pak Rudiananya ikut memukul nggak di mobil? Pertama itu nggak ngikul, cuma nyampe Polres mukul. Pas sampai di Polres mukul. Mukulin. Oke, saudara akhirnya masuk ke mobil. Ya, Terus dibawa kemana? ke Polres. Di Polres. Ya. Lalu sampai di Polres apa yang terjadi? Saudara bisa ceritakan? Masuk gerbang dulu, berapa langkah saya turun, saya suruh jalan bebek semuanya, kakak-kakak saya. Habis jalan bebek itu ada polisi 10 pada jejer itu pada mukulin, pada nendangin. Sampai Kanit itu saya udah dipukulin itu udah pada berdarah, udah diinjek-injek muka saya pakai sepatu. Jadi sebelum ditanya apa-apa itu dari mobil turun itu saudara sudah dipukulin? Sudah dipukulin. Belum pernah ditanya apa-apa? Belum. Saudara juga nggak tahu kenapa dibawa ke polisi? Iya, nggak tahu. Di kantor polisi saudara juga tidak tahu ya? Tidak tahu. Jadi langsung sampai sana sudah dipukulin? Udah dipukulin. Nah terus apa yang terjadi sesudah itu? Saya suruh masuk ke Kanit. Masuk ke Kanit? Iya. Ke unit mana? Kurang tahu kalau unit apa itu semuanya ditutup semua, dibalik semua. Oh dibalik semua. Iya. Apa yang terjadi saudara alami di sana? Ya sama dipukulin. Cara pukulnya dan bagaimana? Apa yang saudara alami bisa detail saudara ceritakan? Ya masih di Kanit itu masih dipukulin, masih ditendang, masih ditanya-tanya kamu mau bunuh dan mau kosa. Dan saya kan tidak tahu-tahu, disuruh ngaku. Terus? Saya nggak tahu, bilang aja nggak tahu. Akhirnya dipukulin terus sampai remuk. Nah terus? Ya sampai malam Pak dipukulin tuh Pak. Ya terus? Ya terus sampai nyampe tahanan itu jam 12 malam suruh masuk ke tahanan itu bukan langsung masuk Pak. Langsung dipukulin dulu di depan tahanan. Oke, saudara diberikan berita acara untuk ditandatangan atau apa segala macam? Tidak Tidak ada. ada. Saudara pernah diperiksa di depan yang ada yang menanya lalu ada yang mengetik? Nggak ada. Tidak ada. Tidak ada. Nah, terus apa yang saudara alami terus? Ya langsung pemukulan itu Pak, pemukulan terus. Pemukulan terus Iya. yang saudara alami. Ya, Selain pemukulan apalagi yang saudara alami? ya kayak gitulah Pak, dipukulin terus sampai malam sampai pagi itu dipukul terus Pak, sampai saya akhirnya bebas. Mau bebas aja saya suruh lari, tapi saya nggak lari Pak. Ditembak di depan Kanit, saya tembak di depan Kanit Pak. Di depan Kanit? Tembak ada dengar suara letusan? Enggak, itu pakai peluru karet langsung ke atas itunya lari. Saya nggak lari Pak, saya berdiri di situ tapi ditembak 3 kali. Saudara malam itu tidur di sel atau tidur di mana? Tahanan ya di sel. Di sel. Sel. Sampai paginya Sampai pagi. masih dipukulin di situ. Masih dipukulin, mau bebas aja sampai dipukulin. Nah, kenapa saya ingin belum tanya apa yang kenapa saudara dengar apa yang alasan polisi membebaskan saudara? Ya saya dari sore ya bilang saya nggak tahu kakak saya sampai pasang badan Pak.
Sampai kakak saya yang dipukulin. Saya sumpah ngerasa nggak kuat, Pak. Sama kayak juga pulang juga nggak bisa, Pak. Jalan aja sampai 1 bulan saya. Lapor wajib aja sampai masih dikepret balak-balik, Pak. Oke, saya paham ya. Inilah yang Kak Sandi ini yang membela saudara kan? Kalau saya patah badan, Pak. Tidak apa-apa saudara saksi, keluarkan apa yang saudara alami. Inilah tempatnya saudara ingin mengutarakan apa yang saudara alami, karena ini persidangan. Sampai saya, kakak-kakak saya semuanya tidak tahu pembunuh dan pemerkosa itu, Pak. Sampai ya Allah dihukum, sampai dipukulin, sampai kayak gitu, sampai remek, Pak. Sampai 1 bulan saya juga baru bisa jalan. Karena saya hidup, Pak, sama kakak, aduh, Pak. Aduh, jangan saya ya Allah sampai kepala dipukulin, sampai gembok, sampai dihidupi, sampai air kecil 1 gelas. Saya masih ada di situ, Pak. Sampai akhirnya saya bebas itu. Pulang dari karet jalan itu, Pak. Udah nggak bisa jalan, sampai digotong royong sama bapak saya, sama kakak. Kakak sangat fatal. Sampai mobil, sampai 8 polisi 1 itu. Sampai saya diomong mati sama warga itu, Pak. Maling apa? Padahal saya bukan maling, bukan pembunuh. Tapi saya remek dipukulin sampai polisi, sampai saya nggak punya salah, Pak. Oke. Terus saudara jam berapa diberitahu saudara disuruh pulang besoknya? Ya masuk siang pagi itu masih dipukulin, Mbak. Masih dipukulin. Pas jam 12 itu saya udah dipisah, udah dimasukin kanit. 1 saya diambil. Tapi 1 itu saya masih di kanit itu masih dipukulin, Mbak. Masih dipukulin terus suruh ngaku. Saya yang bilang nggak tahu, saya nggak tahu itu. Orang mati apa saya juga nggak tahu, tapi tetap dipukulin, disiksa sampai akhirnya nggak bisa apa-apa, dan saya udah nggak bisa jalan atau nggak bisa diri, saya di situ ditembak, diidek. Akhirnya saya bebas, Pak, sore. Saudara masih ingat siapa yang memukuli saudara dari Masih sore? ingat, Pak. Siapa aja? Coba sebutkan. Namanya Haris Papua sama Gugun. Kalau yang di dalam depan sel itu yang pakai gembok itu saya nggak kenal, Pak. Itu Saudara di kepalanya digebok juga? pakai gembok, Pak. Berdarah? Berdarah, Ada Pak. bekasnya? Ada, Pak. Coba lihat, kita lihat sampaikan. Bisa majelis? Kita, nah, silakan. Maju. Ini, Pak. Ya udah banyak rambutnya, Pak. Udah banyak rambutnya. Sini, Pak. Lagi di depan. Enggak dijahit, dipakai kopi hitam aja. Enggak dijahit, semuanya dipakai kopi hitam semua. Enggak dijahit. Iya, semuanya, Pak, dipukul sama gembok. Saudara waktu dipukulin, saudara sudah kenal ada namanya Pak Rudiana? Ya kenal sama sekali. Sesudah belakangan saudara tahu sekarang Pak Rudiana? Tahu, Sekarang sesudah Anda tahu mukanya Pak Rudiana, masih ingat? inget, Pak. Sesudah ingat, saudara pernah dipukulin oleh orang tersebut yang saudara ingat sekarang ini fotonya saat itu? Tapi kayak enggak saya ngerasa sakit itu sama orang 2 itu, Pak. Saudara usia berapa tahun 2016? 15, 15. Selain dipukul, apakah sama seperti para terpidana lain? Bapak dibakar, ini rambut tuh, Pak, dibakar, ini dibakar. Apanya dibakar? Paluan dibakar, Pak. Bagaimana caranya? Dibakar pakai korek, dikasih balsem. Mata juga dibasem semuanya, Pak. Mata-mata dibasem. Saudara umur 15 tahun ya?
Terus apa lagi yang saudara alami? Ya, rasa sakit, Pak. Rasa sakit sebulan itu sampai kayak, ya Allah. Bener-bener saya tuh kayak udah masuk neraka, Pak. Sampai kayak, ya Allah, kayak gimana rasanya. Masih mending saya mati daripada saya dipukulin polisi terus, Pak. Ketika saudara dibebaskan pulang besoknya, dijemput oleh siapa? Kakak bapak saya, sama kakaknya kakak kata. Berarti apa yang dialami saudara itu dilihat juga oleh orang tua saudara, oleh yang menjemput itu. Ya bapak saya sampai ngomong, Pak. Saya yang dari bapaknya aja nggak pernah mukul sampai kayak gini. Ini orang lain. Nggak kasih jajan, nggak kasih makan sampai mukulin sampai segininya. Bapak saya nggak pernah mukul kayak gini, aduh. Saudara berobat nggak sesudah keluar itu, ada berobat ke klinik atau ke rumah sakit? Nggak, Pak, di rumah aja, Pak. Diapain? Pakai air hangat. Pakai Saudara luka begitu itu saudara tidak berobat ke dokter, ke klinik mana? tidak, Pak. Di rumah. Saudara melihat, boleh kami tunjukkan Pak Jes? Bisa ke depan, Aldi? Saudara lihat nggak foto-foto itu, apakah betul mereka para terpidana itu saat itu? Ini kakak saya. Ini Hadi. Ini Supri. Ini Jaya. Itu diperlihatkan sama siapa itu foto itu? Gak tahu. Pas kapan diperlihatkan? Saudara lihatnya pas di mana itu? Gak tahu. Kalau yang ini foto yang ini nggak tahu. Maksudnya saya tahu baru sekarang di TikTok itu. Baru saudara lihat baru sekarang? Iya. Yang foto ini? Ya maksudnya tahun 2016 juga saya udah pernah lihat sampai kayak gini. 2016 pernah lihat? Pernah lihat, Di pernah mana? keluar di TikTok itu. Ini masih agak bener. Pas saya pulang itu lebih hancur dari ini, Pak. Lebih parah dari ini, Pak. Ada pertanyaan tentang foto ini? Cukup? Ya, silakan. Saudara saksi, saya ingin melanjutkan. Yang foto yang saudara lihat tadi, apakah saudara sebelum meninggalkan Polres Kota Cirebon, kondisi mereka seperti begitu atau bagaimana kondisi mereka? Hancur, Pak. Lebih parah dari ini? Lebih parah dari itu, Pak. Keesok harinya itu? Iya. Sampai semuanya itu pada jalan pada ngesot, Pak. Semua pada ngesot semua, Pak.